Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita renungkan bagaimana kaifiyah atau bagaimana cara Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Jadi Jibril mendengar Al-Quran secara langsung dari Allah berupa huruf dan suara. Setelah Jibril mendengar dan paham dan hafal ya, dan menyimpan, artinya memahami apa yang Allah ucapkan berupa wahyu Al-Quran, Jibril turun kepada Rasulullah SAW dan Jibril membacakan Al-Quran tadi kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang ia peroleh, yang ia dengar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Dan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, saya ucapkan dengan maknanya saja, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana, apabila malaikat membacakan Al-Qur'an kepadamu, maka ikuti bacaannya. Jadi di sini Rasulullah SAW diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an persis sebagaimana yang dibaca, sebagaimana bacaan Jibril, sebagaimana Jibril, fattabi' Qur'anah, ikuti bacaannya. Di sini ada kata ittabi', ini perintah. Jadi Rasulullah SAW diperintah untuk baca Al-Qur'an sebagaimana yang diajarkan oleh Jibril, yang mana Jibril ini mendengar Al-Qur'an tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibati fiddin rahimakumullahu jami'an. Perintah ini adalah kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Dan kita tahu bahwa perintah kepada Rasulullah SAW adalah merupakan perintah juga kepada umatnya, para pengikut beliau. Kecuali kalau ada dalil pengkhususan, itu adalah khusus untuk Rasulullah SAW. Dan di sini membaca Al-Quran sebagaimana yang diturunkan, sebagaimana yang dibacakan Jibril, itu tidak ada dalil pengkhususan. Karena perintah kepada Rasul berarti perintah juga kepada umatnya. Intinya, dari sini kita bisa mengambil pelajaran, mengambil satu faedah, yaitu bahwa kita kaum muslimin itu dituntut, diperintah untuk membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan. Ini adalah makna yang benar. Itu terbukti bahwa Rasulullah SAW setelah menerima wahyu dari Jibril, beliau SAW mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya sebagaimana beliau dengar. Beliau juga memotivasi para sahabat untuk membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yaqra al-Qur'an ghaddan kama unzil falyaqra'hu ala qiraati ibni ummi abd." Barang siapa ingin membaca Al-Quran ghaddan, dalam keadaan segar, dalam keadaan fresh, ghaddan artinya segar, fresh, sebagaimana diturunkan, maka bacalah Al-Quran itu ala qiraati ibni ummi abd. Bacalah Al-Quran itu dengan cara bacanya Ibni Umi Abd, yaitu Abdullah ibni Mas'ud. Di sini Rasulullah bahkan merintahkan, ya, memotivasi untuk baca Al-Quran sebagaimana diturunkan, seperti itu. Dan juga di sini Rasulullah membuat satu standar bacaan. Jadi bacaan yang standar sebagaimana diturunkan, ya, beliau contohkan dengan bacaannya Abdullah ibni Mas'ud. Bacalah Al-Quran itu dengan cara bacanya beliau radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah ibni Mas'ud. Dan hadis yang lain Rasulullah bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Khudhul Qur'ana min arba'ah." Ambil Al-Quran itu oleh kalian, ya, pelajari Al-Quran itu oleh kalian dari 4 orang. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan beberapa nama, min Abdillah ibn Mas'ud, wa Salim maula Abi Hudzaifah, wa Mu'adz bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab. Iwat fiddin rahimakumullahu jami'an. Di sini Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mempelajari Al-Quran dari orang-orang yang memang mereka memiliki kapasitas dalam hal tersebut. Dan kita tahu bahwa para sahabat memiliki lisan yang murni, memiliki lisan Arab yang murni.
yang tulen. Seandainya pun mereka membaca Al-Quran dengan caranya masing-masing, tentunya tidak akan salah-salah amat. Ini. Tapi Rasulullah SAW tidak membiarkan mereka untuk membaca Al-Quran masing-masing dengan caranya. Padahal mereka adalah memiliki lisan Arab yang murni, yang asli. Beliau arahkan mereka untuk membaca Al-Quran. Supaya dari orang-orang yang beliau sebut namanya, supaya bacaan mereka ya sesuai dengan standar beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak standarnya bacaan Al-Qur'an itu. Dan kemudian ya kaum muslimin dari zaman ke zaman, dari zaman Rasulullah SAW, Rasulullah mengajarkan Al-Qur'an ini pada sahabatnya, kemudian para sahabat mengajarkan pada generasi setelahnya, dan seterusnya sampai hari ini. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah sampai hari ini bacaan tersebut masih terjaga. Tentunya dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Intinya kalau para sahabat saja ya disuruh belajar Al-Qur'an dari guru yang Rasulullah SAW tentukan, ya padahal lisan mereka adalah lisan yang fasih, ya. Lantas bagaimana dengan kita? Ya, lantas bagaimana dengan kita? Tentu kita lebih butuh. Tentu kita lebih butuh, ya. Seperti itu. Intinya dalam baca Al-Qur'an itu kita dituntut untuk baca Al-Qur'an sebagaimana yang Allah turunkan ya kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Pertanyaannya, bagaimana itu bentuknya Al-Qur'an yang diturunkan itu? Bagaimana hakikatnya, konkretnya bacaan Al-Qur'an sebagian turunkan? Alhamdulillah ya. Yang seperti ini bacaan yang ma'ruf. Bacaan yang ma'ruf dengan tajwidnya, dengan adanya, dengan makhrajnya, dengan sifat-sifatnya, ya bacaan yang ma'ruf. Ya terutama bacaan para masyayikh yang dikatakan mereka adalah rujukan dalam tajwid, ya. Masih terpelihara sampai sekarang. Ya tinggal kita mempelajarinya. Ikhwatifiddin rahimakumullahu jami'an, apabila ini sudah jelas yang tuntut untuk baca Al-Quran dengan benar sebagaimana diturunkan. Di sini ada beberapa pesan untuk saya pribadi terutama dan kepada antum semuanya. Pertama tentunya adalah niat. Ya, innamal a'malu binniyat. Ya, ini dulu yang paling pertama ya. Kalau tanpa ini maka capek kita, letih kita, dan kita di sini duduk nongkrongin HP masing-masing atau layar monitor masing-masing, nggak ada pahalanya. Ini akan menjadi suatu kesia-siaan. Oleh karena itu saya pertama yang paling butuh ya itu untuk membenahi niat terlebih dahulu ya lillahi taala. Kita lakukan ini untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan ini agar Allah cinta kepada kita. Seperti itu, agar Allah cinta kepada kita. Ya, seperti itu. Dan agar Allah memberikan kita balasan berupa pahala dan surganya. Itu dia ikhlas. Yang kedua, ya, antum akan melewati fase-fase yang barangkali cukup berat ini. Beberapa pertemuan dalam praktek ini, ada berapa huruf, ada sekitar 30 huruf lebih. Ya, ada beberapa pertemuan, pasti antum akan mengalami barangkali sebagian dari tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan. Maka di sini dibutuhkan pertama yaitu himmah aliyah, yaitu keinginan yang kuat. Ya, semangat yang membara ya. Jadi kita bahas seperti itu. Ya, himmah aliyah barangkali kita katakan semangat yang membara. Bukan yang hangat ya, yang membara. Ya, yang membara seperti baja dibakar itu. Ya, atau seperti seperti layar perahu, layar kapal yang dihembus oleh angin yang kencang. Bagaimana bergerakannya, semangat. Ya, berderap dan kencang ya, seperti itu. Itu yang kita harapkan. Ya, semangatnya seperti itu. Ini modal. Setelah ikhlas, ini modal yang kedua yang sangat penting. Ya, karena ini dibutuhkan. Ya, semangat yang membara ya sebagaimana layar kapal ya yang dihembus oleh angin yang kencang sehingga kapalnya melaju dengan cepat. Ya, seperti itu. Tentunya yang berikutnya adalah kesabaran. Ya, sabar, banyak sabar. Pokoknya tidak ada suatu urusan yang bisa selesai tanpa sabar. Ya, kadang-kadang ada orang, ada nggak sih? Oh, kalau sabar, ada nggak sih urusan yang nggak pakai sabar? Nggak mungkin, tidak ada.
Sehingga dikatakan Umar radhiyallahu anhu kalau tidak salah, dia berkata dengan maknanya, la man sabra lahu la dina lahu fala dina lahu, atau seperti itu kata beliau, ya, barang siapa yang tidak punya kesabaran maka tidak punya agama, ya, yang enggak punya kesabaran tidak punya agama, karena seluruh agama ini perlu sabar, sholat perlu sabar, ya, berpegang teguh dengan sunnah perlu sabar, akhlak mulia perlu sabar, ya, belajar perlu bersabar, ya, seperti itu perlu sabar, maka sabar ini suatu keharusan, ya, sabar, begitu ya. Kemudian adalah yaitu istiqomah, ya, istiqomah dalam mengikuti program ini. Siapa temuannya? Jangan sampai gaib, jangan sampai tidak aktif, karena kita dapati sebelumnya ada peserta yang alhamdulillah masuk, tapi kemudian kurang aktif, sehingga kita tidak tahu sampai di mana kemampuannya. Kita ingin bimbing, kurang aktif, sehingga akhirnya kita nggak tahu orang ini kemana gitu kan, menguap gitu, menguap, nggak tahu, ya, ini sayangkan. Jadi istiqomah sampai di mana, ya, sampai di mana, begitu. Kemudian yang terakhir pesannya adalah yaitu jangan bersandar kepada kemampuan diri, ya. Setelah berusaha keras mengerahkan segala kemampuan, yaitu senantiasa isti'anah, meminta tolong kepada Allah Ta'ala untuk memudahkan, ya, memperbanyak doa, ya, memperbanyak doa, selalu diiringi dengan doa, sebelumnya, setelahnya, ya, pokoknya berdoa terus, berdoa. Insya Allah dengan doa akan Allah bukakan kemudahan-kemudahan yang barangkali tidak kita duga sebelumnya, ya, ada kemudahan-kemudahan dari Allah SWT, Masya Allah, ya, dengan doa. Maka jangan lupa, ya, berdoa, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu barangkali poin-poin yang ingin saya sampaikan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelum ana ini mungkin ana ingin mengucapkan jazakumullahu khairan pada Ustazuna Ustadz Abu Hamzah Fizullah, ya, atas nasihatnya, Masya Allah, dan juga kepada ketua HSI kita yang sudah memberikan anak kesempatan juga untuk belajar di HSI kita ini, dan juga untuk tim-tim HSI yang terlibat, ya, yang berada di balik layar, ya, Masya Allah, ya, luar biasa tenaga, waktu, dan pikirannya, Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan antum semua dengan pahala yang banyak. Amin Allahumma amin. Mungkin tidak terlalu banyak yang ingin ana sampaikan, ya, terkait dengan pengalaman yang mungkin ana alami selama ana belajar ilmu Al-Quran ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini nantinya bisa memberikan dampak yang positif, ya, untuk para peserta di HSI kita ini. Yang paling penting ketika kita belajar ilmu Al-Quran ini bagi anak itu adalah waktu, ya, dan tentu juga kita harus semangat juga, ya, semangat dan juga waktu itu dua hal yang penting bagi anak, ya. Kenapa? Karena kalau kita hanya modalkan waktu saja tapi kita tidak mempunyai semangat, ya, maksudnya di sini waktu luang, ya, itu akan sia-sia juga, ya. Adapun sebaliknya, jika kita mempunyai semangat yang tinggi namun kita juga tidak bisa memanage waktu dengan baik, ya, juga itu juga akan membuat pembelajaran kita mungkin akan stuck ataupun berhenti di tengah jalan, ya. Dan itu yang mungkin jangan sampai terjadi pada kita semua, karena memang mempelajari ilmu Al-Quran ini butuh kesabaran, ya. Terlebih lagi terkait dengan makhrijul huruf, ya, memang butuh kesabaran dan butuh latihan. Sedikit pengalaman ana baru mengenal ilmu tajwid ini itu di tahun 2016 akhir, ya, pada saat awal-awal ana hijrah, ya. Ini mungkin sedikit kisah.
Nah, jadi di awal-awal Ana hijrah itu sebelumnya Ana memang sudah pernah belajar juga, namun hanya belajar kepada guru-guru di kampung ya. Ya, mungkin kita semua pernah belajar juga, yang mana ketika kita belajar, yang penting apa yang dibacakan oleh guru kita sebelumnya itu terdengar sama di beliau, ya, dengan tidak mengedepankan hukum-hukum tajwid ataupun makhrijul huruf. Nah, kemudian ketika Ana hijrah, ya, di sana ada di tempat Ana, ya, itu ada kelas tahsin, ya, yang pertama kali Ana ikutin, dan di sana Ana terlalu pede waktu itu. Karena sebelumnya Ana juga pernah belajar eh, ngaji lagu ya, yang biasanya dipertandingkan di acara musabaqah tilawatul Quran ya, MTQ tingkat kabupaten di tempat Ana ataupun di kecamatan. Jadi Ana agak sedikit pede. Dan ternyata qadarullah pada saat Ana membaca isti'azah itu sudah terlalu banyak yang salah. Dan akhirnya hanya stop di isti'azah aja ya pada waktu itu, karena PD tadi langsung tiba-tiba langsung hilang ya, karena Masya Allah ternyata ini loh cara membaca Al-Quran yang benar itu gitu ya. Nah, jadi mulai dari situ Ana mencari-cari tempat belajar di mana yang tempat bisa Ana belajar lagi, memulai belajar Al-Quran ya, nggak masalah misalnya harus mengulang dari mengenal huruf hijaiyah ya. Pada waktu itu yang penting Ana bisa baca dengan baik dan benar. Dan alhamdulillah pada waktu itu di tahun 2017-an pertengahan itu ada salah satu ustadz, dia membuka kelas, Masya Allah, pada waktu itu kelasnya itu ba'da subuh. Ya, kelasnya ba'da subuh. Kemudian Ana juga pada waktu itu baru resign juga dari kerjaan yang lama. Alhamdulillah Allah ganti dengan pekerjaan yang baru. Ya. Dan jarak rumah Ana ke tempat belajar itu kurang lebih kisaran 40 menit. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah tinggal di Jambi ataupun pernah ke daerah Jambi, mungkin tahu ya, di Jambi itu kalau Kabupaten Muaro Jambi itu dia mengitari kota Jambi ya. Jadi tempat Ana itu kurang lebih 40 menit itu dari kabupaten, kemudian ke kota, balik lagi ke kabupaten. Ya, sama-sama kabupaten, tapi itu tadi dengan tempo jarak yang luar biasa ya. Namun di situ tidak menyurutkan Ana untuk terus belajar, karena belajar makhraj ini sangat penting ya, apalagi kita sebagai muslim yang diwajibkan sholat 5 waktu ya kan, sehari-harinya itu kita dipakai untuk sholat ya kan, maka itu yang membuat Ana semakin semangat dalam menuntut ataupun mempelajari ilmu Al-Quran ini. Jadi balik lagi ke cerita yang tadi ya, di sini Ana seorang karyawan ya, karyawan juga yang dimana Ana juga terikat kerja juga ya dengan orang lain. Nah, di sini pentingnya kita bisa memanage waktu juga ya, sedikit pengalaman Ana ya, karena secara logika ya 40 menit kalau Ana balik lagi ke rumah ya selesainya itu kisaran jam 7 dan Ana masuk kerja itu jam 8, dan akhirnya Ana milih untuk dari sebelum subuh itu Ana udah siap-siap, mungkin kisaran jam setengah 4 itu Ana sudah mulai siap-siap untuk berangkat pergi menuntut ilmu tadi, belajar ilmu Al-Quran ya. Kemudian setelah selesai Ana lanjut kerja lagi ya. Kemudian begitu terus aktivitas Ana selama kurang lebih sampai di akhir tahun 2018 ya, kurang lebih hampir 1 tahunan lebih Ana belajar ya. Dan itu dimulai dari awal juga, dimulai dari mengenal huruf hijaiyah, kemudian lanjut sampai ke setoran juga ya. Dan pada intinya belajar ilmu Al-Quran ini memang butuh kesabaran dan juga butuh mengatur waktu ya. Jangan sampai kita yang diatur oleh waktu, karena waktu itu sangat-sangat berharga ya. Dan juga Ana yakin pasti semua peserta di sini juga memiliki kesibukan yang mungkin lebih sibuk dari Ana
ya. Terlebih lagi jika sudah mempunyai keluarga, ya, sudah mempunyai tanggung jawab, pasti jauh lebih sibuk lagi. Cuman disinilah, ya, di sini tantangannya, ya. Bagaimana kita bisa mengatur waktu yang sudah Allah berikan 24 jam untuk kita semua, ya. Waktu itu sama, ya, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu pasti sama, 24 jam waktunya, ya. Jadi di sini kita mulai untuk memanage waktu, ya. Waktu untuk apa namanya? Untuk kerja, ya. Kemudian waktu untuk istirahat, tidur, ataupun untuk keluarga, ya. Dan kalau bisa dibuat apa namanya? Kalau anak pribadi itu jadwal rutinitas setiap harinya, ya. Setiap harinya mulai dari bangun tidur sampai ke tidur lagi, ya. Kalau bisa ada jadwal rutinitas, ya. Terlebih lagi usahakan selalu kita cantumkan untuk membaca Al-Quran minimal 1 lembar, karena itu yang penting juga, ya, untuk awal-awal kita belajar. Karena semakin banyaknya atau semakin seringnya kita membaca Al-Quran, ya, mengulang-ulang Al-Quran, tentu akan semakin membuat kita fasih dalam bacanya, ya. Oke, mungkin itu saja yang pengalaman ataupun sedikit ini, ya, apa namanya, nasihat juga, ya, untuk peserta, ya. Mudah-mudahan kita semua di sini Allah mudahkan, ya, untuk mempelajari ilmu Al-Quran ini, dan terus semangat, ya. Jangan lupa untuk bisa mengatur waktu sebaik mungkin, ya. Dan terkait dengan mengulang ataupun memurojaah materi ataupun pembelajaran yang nantinya akan kita mulai, insya Allah itu juga bisa kita lakukan di sela-sela aktivitas kerja, ya, ataupun aktivitas ketika kita bertani, ya, ataupun aktivitas ketika kita berdagang, atau aktivitas ketika kita sedang bersama keluarga, ya, atau ketika kita ingin mengajarkan anak kita, gitu, ya. Jadi bisa kita apa namanya, kita sendirilah yang mengatur ritmenya, ya. Intinya adalah dengan mengulang-ulang pembelajaran itu tadi, ya. Baik, mungkin itu saja Ustaz Lukman yang mungkin bisa Ana sampaikan, ya. Untuk kurang lebihnya Ana mohon maaf, dan adapun kesalahan yaitu semuanya dari Ana pribadi, ya, dan mungkin Ana cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Sungguh nikmat yang sangat besar, ya. Kita semua bisa berkumpul pada saat yang membahagiakan ini, insya Allah, dalam rangka untuk persiapan menuju kelas praktek, ya. Di sini pesertanya sangat banyak sekali. Di sini anak insya Allah akan sedikit, ya, berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian. Ya, langsung saja, ya, sepertinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, di antara kesuksesan dalam menuntut ilmu, salah satunya adalah sungguh-sungguh, kesungguhan. Dan itu yang Ana sangat rasakan, ya, para teman-teman sekalian. Jadi benar-benar kesungguhan dalam menuntut ilmu itu sangat mempengaruhi kesuksesan kita dalam mencapai ilmu. Baik, ya. Bagaimana kesungguhan tersebut? Di antaranya yang pertama, kesungguhan sebelum kita memasuki atau sebelum kita menuntut ilmu itu sendiri. Ya, kita sudah dituntut kesungguhan kita, ya. Yaitu yang pertama kesungguhan untuk datang di majelis ilmu. Itu sangat Ana rasakan sekali, ya, ketika Ana belajar bersama Ustadz, gitu, ya. Ketika kita mau mendatangi kelas, gitu, ya, atau ketika kita mau mendatangi majelis ilmu, itu pasti ada saja ujiannya, ya, ada saja ujiannya. Setiap orang pasti punya kesibukannya masing-masing, gitu, ya. Ada yang mungkin sibuk belajar, ya, sibuk sekolah, atau mungkin ada yang sibuk bekerja, atau bahkan ketika kita berada di waktu luang pun ada saja, gitu, ya, kesibukan-kesibukan atau godaan-godaan untuk kita bisa hadir di kelas. Nah, itu dulu sangat Ana rasakan.
Maka di antara cara kita menumbuhkan kesungguhan tersebut, yaitu salah satunya dengan bersyukur yang pertama ya. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadzuna Abu Hamzah di awal, maka bersyukur ya, sampai titik ini tuh kita sungguh sudah Allah mudahkan gitu ya. Sungguh sudah Allah mudahkan dengan kesempatan ini gitu ya. Tidak semua orang bisa mencapai titik ini ya teman-teman sekalian. Tidak semua orang bisa mencapai titik ini, sudah lolos sesi teori, kemudian sekarang sampai ke sesi praktek. Maka itu sungguh nikmat yang sangat besar gitu ya. Nikmat yang harus senantiasa kita syukuri. Bentuk mensyukurinya adalah dengan senantiasa kita istiqomah berada di atas nikmat Allah ini, di atas nikmat menuntut ilmu. Maka itu bisa menambah kesungguhan kita untuk bisa hadir di kelas gitu ya. Gitu. Kalau berbicara dulu godaan Ana bagaimana untuk kesungguhan tersebut? Dulu Ana bersama teman-teman para pengajar juga ya. Dulu Ana belajar tahsin itu sudah sambil ngajar. Alhamdulillahnya seperti itu. Gitu ya. Godaannya adalah makan malam. Dulu godaannya hanya seperti itu loh. Buat teman-teman sekalian mungkin para pengajar yang lain ada yang godaan tadi seperti disebutkan ya, jaraknya jauh gitu kan ya. Kemudian juga atau mungkin pekerjaan gitu. Terkadang ada godaan-godaan yang sifatnya simpel gitu, makan malam. Dulu ketika mengajar bersama teman-teman sekalian gitu ya, kita itu punya kebiasaan makan di luar. Nah gitu. Makan di luar berarti otomatis nggak ikut kelas gitu ya. Nah itu dulu jadi godaan. Maka sungguh itu menjadi penyesalan ya teman-teman sekalian. Kesungguhan kita diuji, dan itu kalau kita lalai, itu bisa menjadi penyesalan di hari kemudian gitu ya. Ya mungkin sekarang nih saya sesali gitu ya. Saya dulu sempat begitu ya, sempat nggak masuk kelas gitu. Itu terasa sesalnya sekarang. Jadi kesungguhan ini benar-benar harus kita jaga ya, harus kita jaga. Baik, itu yang pertama ya Pak, teman-teman sekalian, diantaranya kesungguhan ketika kita untuk menghadiri kelas. Kemudian yang berikutnya yang saya alami kesungguhan ketika kita hadir di kelas. Nah ini yang berikutnya ya, kesungguhan ketika kita hadir di kelas. Ketika kita hadir di kelas pun hendaknya kita senantiasa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ini. Sungguh ini ilmu yang agung, hendaknya kita bersungguh-sungguh gitu ya. Terutama kelas yang sekarang nih saya rasakan kelas online gitu. Dulu ketika kita kelasnya offline itu ketika hadir di kelas ustadznya menatap kita menatap ustadz gitu kan ya. Jadi kita lebih segan untuk tidak serius gitu. Nah, namun yang Ana rasakan gitu ya ketika kita pindah kelas online gitu. Kadang ada saja ya kita buka ini lagi off kamera nih, kita buka handphone dulu lah gitu ya. Jadinya lihat yang lain dulu, lihat WhatsApp dulu lah atau lihat yang medsos dulu. Nah, itu bentuk kurang sungguh-sungguh ya. Maka kalau kita bersungguh-sungguh ketika di kelas, hendaknya kita bisa fokus. Gitu ya, ketika kita bisa fokus dengan apa yang sedang kita pelajari. Kalaupun kita sedang tidak giliran setor misalnya, ya hendaknya kita bisa baca-baca teori dulu gitu ya, atau mempersiapkan diri untuk yang akan kita setorkan. Seperti itu. Maka itu akan mempengaruhi kualitas kita dalam belajar atau kualitas nanti hasil yang kita dapatkan insya Allah. Seperti itu ya. Itu kesungguhan ketika kita berada di kelas. Kemudian juga di antara untuk bersungguh-sungguh, selain tadi di awal kita harus bersyukur ya, senantiasa mengingat nikmat Allah, sungguh Allah telah mudahkan kita sampai tahap ini, kita juga harus bersabar. Gitu ya. Di kelas itu kita harus bersabar. Kemudian menghadapi godaan-godaan untuk tidak masuk kelas, kita juga harus senantiasa bersabar. Di kelas juga ada godaannya ya. Seperti hal yang tadi, kita tergoda untuk tidak fokus misalkan.
Jadi malah sambil buka handphone, sambil tidak fokus dengan materi. Dan kita juga hendaknya bersabar dengan pengajaran ya yang diberikan oleh para ustadz. Nah, itu juga ana rasakan. Dulu sewaktu ana belajar gitu ya, ana sempat merasakan ketika dikoreksi tapi nggak tahu ini salahnya di mana gitu ya. Nah, itu mungkin nanti teman-teman juga bisa merasakan hal tersebut. Gitu. Jadi ketika dikoreksi, misalkan kasrohnya dikoreksi sama ustadz gitu ya. Ini salahnya di mana gitu. Tanya teman sebelah gitu ya. Ustadz, antum paham tidak misalkan salahnya tadi di mana? Ana juga nggak paham lah. Gimana? Nah, itu ya. Kita terkadang ketemu keadaan-keadaan demikian. Maka hendaknya kita juga senantiasa apa? Bersabar. Bersabar ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Gitu ya. Nah, itu dulu seperti itu keadaannya. Ana sempat mengalami keadaan demikian. Ternyata itu kurang mantapnya teori kita di awal gitu ya. Teorinya kurang dikuasai dengan betul sehingga ketika dikoreksi ada kesalahan kita nggak ngerti sendiri, bingung sendiri gitu ya, yang dikoreksinya ini sebelah mana. Baik, itu ya. Jadi senantiasa bersabar ketika menghadapi pengajaran yang disampaikan oleh Ustadz. Baik, kemudian setelah kita bersungguh-sungguh ketika kita mengikuti pembelajaran di kelas, di antara bentuk kesungguhan juga adalah kita bisa mengikuti kelas dengan waktu yang full, gitu ya, dari awal sampai akhir. Baik, ada kalanya kita sibuk gitu ya barangkali, sehingga kita tidak bisa mengikuti kelas full ya, tentu itu ada uzur. Namun kalau kita bisa mengikuti kelas full gitu ya, maka itu menjadi poin plus gitu ya, menjadi kelebihan, menjadi kesungguhan yang lebih dari kita gitu ya. Kita bisa mendapatkan banyak faidah di kelas kalau kita bisa mengikuti kelas secara utuh. Meskipun mungkin ya dari 1,5 jam kelas yang akan kita ikuti, itu kita setor cuma 10 menit gitu ya. Mungkin kita setor cuma 10 menit. Sisanya adalah teman-teman yang lainnya yang setor gitu ya. Namun kita juga bisa mengambil faedah atau mengambil manfaat dari giliran teman-teman yang lain. Ya, barangkali kita ketika setor sudah benar gitu ya. Nanti giliran ada kesalahan dari teman-teman yang lain, nah itu bisa kita juga ikut pelajari gitu ya. Jadi ini saya mengingatkan gitu ya kepada semuanya bahwa penting ya untuk bisa mengikuti kelas secara utuh gitu. Kita bisa mendapatkan pembelajaran juga dari koreksian Ustadz kepada teman-teman kita yang lain gitu ya. Jadi jangan bosan gitu ya ketika kita di kelas setor. Baik, kemudian kesungguhan terakhir adalah kesungguhan ketika selesai kelas gitu ya. Jadi sebelum kelas, ketika kelas, dan setelah selesai kelas pun kesungguhan kita tetap dituntut ya teman-teman sekalian untuk memurojaah. Senantiasa Ustadz mengingatkan kepada kita semua bahwa ada kalanya kita bisa menguasai suatu huruf itu justru tidak saat di kelas. Ya, justru tidak saat di kelas katanya. Jadi ketika misalkan kita belajar huruf ghain gitu ya, di kelas belum benar, tetapi ketika di luar kelas kita senantiasa melatih huruf tersebut. Gitu. Jadi kita kesungguhan ketika setelah di luar kelas yaitu kesungguhan untuk memurojaah, untuk melatih apa yang sudah kita pelajari, untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Dan itu butuh kesabaran. Ya, kesungguhan di sana butuh kesabaran, bersabar untuk senantiasa mengulang-ulang gitu ya, butuh kesabaran untuk senantiasa mengamalkannya. Terkadang teman-teman sekalian bahwa kita udah tahu nih, oh ini yang benar seperti ini, misalkan seperti itu ya, bacaan yang benar seperti ini sudah dikoreksi gitu. Namun ketika kita membaca Al-Quran kita belum terbiasa gitu, masih terasa agak berat, sehingga kita jadi lalai gitu mengamalkannya. Kita masih balik lagi gitu sebelum ketika kita belajar. Nah itu yang senantiasa harus kita bersabar gitu ya, bersabar mengamalkan
mengamalkan yang kita sudah tahu yang benar seperti ini gitu misalkan. Maka kita pelan-pelan lagi gitu ya, ketika kita membaca Al-Quran, pelan-pelan lagi, kita benarkan lagi koreksi bacaan kita. Jadi bisa saja gitu ya, kita selama ini salah gitu dalam mengucapkan salah satu huruf. Padahal kita senantiasa membaca Al-Quran. Setelah dibenarkan misalkan ya oleh Ustadz gitu, ternyata yang seperti ini salah. Berarti otomatis bacaan kita selama ini harus dikoreksi semua gitu kan. Nah, itu juga butuh kesabaran. Kita juga sempat Ana merasakan oh ya harus pelan-pelan lagi bersabar ya. Bersabar ketika kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Baik, terakhir yang mungkin bisa Ana sampaikan dari pengalaman Ana bahwa buah dari menuntut ilmu itu manis ternyata. Teman-teman sekalian, yang Ana rasakan dari menuntut ilmu itu manis. Terutama ini adalah ilmu tentang Al-Quran. Gitu ya. Ketika kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, itu sungguh terasa nikmat. Ya, sungguh terasa nikmat. Gitu. Maka hendaknya kita semua senantiasa bersungguh-sungguh dalam hal ini, gitu ya. Baik sebelum kita masuk kelas, ketika kita di kelas, ketika sudah di luar kelas pun, hendaknya kita bersungguh-sungguh terhadap ilmu Al-Quran ini. Dan kesungguhan itu senantiasa mempengaruhi, ya tadi ya, yang Ana rasakan, kesungguhan itu mempengaruhi. Semakin kita bersungguh-sungguh ketika kita mempelajari suatu ilmu, maka semakin manis rasanya, ya semakin manis. Baik itu ketika kita berproses gitu ya teman-teman sekalian, ketika kita berproses menuntut ilmu, ketika kita bersungguh-sungguh di dalamnya, maka itu terasa nikmat, ya terasa nikmat gitu, terasa manis kita menjalaninya. Begitu juga setelah kita mendapatkan ilmu tersebut, ketika kita mengamalkannya pun terasa manis. Ketika kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, itu sungguh terasa manis, terasa nikmat. Gitu ya. Baik, barangkali itu saja dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah, subhanallah, apa yang disampaikan oleh Ustazuna Abu Hamzah itu sudah sangat mencukupi untuk nasihat bagi kita semuanya. Kemudian pengalaman-pengalaman dari Ustadz Ahmad Rufandi dan Ustadz Koko itu pun sudah sangat mencukupi. Sehingga Ana pribadi pun jujur sebenarnya tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Namun Ana ingin mengingatkan kepada kita semua termasuk diri Ana pribadi agar kita bersyukur sehingga Allah menambahkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur karena apa? Karena bersyukur kita Allah kumpulkan di dalam sebuah lingkungan yang Masya Allah, terkhusus di HSI, Hizbut Ta'limil Quran. Dan Ana jujur sebelum masuk ke dalam HSI, teman-teman sekalian, itu sangat tidak bisa menentukan sifatul huruf. Dan dengan program yang HSI buat dan apa yang Ustaz Zuna sampaikan kepada kita, itu subhanallah beriring dengan berjalannya waktu, kita sudah bisa untuk mengeluarkan sifatul huruf dari masing-masing huruf tersebut. Dan ini tidak Anda dapatkan di majelis-majelis atau pembelajaran selain di HSI kita. Maka ini adalah sebuah nikmat yang besar bagi kita untuk bisa berkumpul di sini, baik dalam kondisi yang online maupun nanti Allah kumpulkan kita di juga majelis yang offline. Dan bukan hanya dari segi program, teman-teman sekalian, ya HSI kita juga punya sistem yang Masya Allah dibimbing oleh orang-orang yang ahli. Bahkan beberapa kali Ana ikut rapat bersama tim-tim ahli, itu artinya kalaulah kita ingin memegang segala sesuatunya sendiri itu tidak bisa.
Dan dengan adanya sistem, kemudian program yang bagus, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah lagi ketika Anda mendengar penuturan dari para admin, itu luar biasa. Admin yang ditunjuk oleh tim itu sabarnya luar biasa, pelayanannya Masya Allah. Bahkan Anda sendiri pun merasa Anda tidak bisa untuk berbuat seperti itu. Sebagaimana yang kemarin sudah disampaikan di rapat, Masya Allah, sehingga Anda berulang kali menyampaikan kepada kita semua, teman-teman sekalian, bersyukur Allah telah mengumpulkan kita di HSI kita, terkhusus di praktek ini, ya, terkhusus di grup praktek ini, karena memang di sini bukan hanya sekedar kita mengasah apa yang sudah kita pelajari lewat teori, tapi juga kita dibimbing untuk bisa mengucapkan huruf-huruf dan bacaan potongan-potongan ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Maka Ana berulang-ulang kali menyampaikan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, dan ini sangat bermanfaat bagi kita sebagaimana yang sudah disampaikan Ustazuna dan para pengajar sebelumnya. Dan kalau sibuk, semua kita pasti memiliki kesibukan, sehingga kita hanya memprioritaskan apa yang harus kita prioritaskan. Kemudian sebagaimana juga yang disampaikan, wasta'in billah, kita hendaknya senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, karena tidak semua huruf mungkin yang mudah untuk kita ucapkan, tetapi intinya kita sedang berproses. Dan setiap latihan yang kita keluarkan, suaranya, usahanya, tenaganya, pasti Allah Subhanahu wa taala nilai. Dan yang terakhir, jangan kita lemah. Jangan kita loyo. Semuanya insya Allah ada hikmahnya, ya. Dan apapun hasilnya nanti, teman-teman sekalian, ya, intinya kita tetap belajar. Ya, intinya kita tetap belajar, mau hasilnya rendah atau hasilnya tinggi, jangan lupa bahwasanya sekarang kita sedang beribadah kepada Allah, dan tujuan kita belajar agar kita mudah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan terasa nikmat ibadah membaca Al-Qur'an, terasa mudah kita untuk bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah pun memudahkan kita untuk mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan secara pribadi. Jazakumullahu khairan kepada Ustazuna, kepada seluruh panitia, kepada Pak Ketua Ustadz Abu Syifa, kepada seluruh pihak yang bisa menjadikan HSI kita ini ada sampai pada saat ini, dan kepada seluruh peserta, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita seluruhnya untuk mengikuti program ini sampai selesai, dan Allah mudahkan kita untuk mengambil begitu banyak faedah. Kalau Ana pribadi mungkin pengalaman belajar itu Ana karena kemampuan untuk bisa memahami rendah, Ana merekam, ya. Jadi Ana rekam apa yang disampaikan oleh Ustazuna, kemudian Ana dengar kembali, baru nanti dicatat lagi. Biasanya seperti itu pengalaman yang sudah. Mungkin itu yang bisa ditambahkan dibandingkan apa yang sudah disampaikan oleh pengajar yang lain. Biasanya Ana akan kembali mengulang kalau tidak sempat mencatat atau tidak bisa melihat buku catatan, mungkin apa yang disampaikan Ustazuna, biasanya Ana ulang lagi lewat dengar apa yang ada di rekaman tersebut. Meskipun suaranya nggak begitu jelas, tapi minimal kita punya rekaman. Dan sampai sekarang alhamdulillah ada rekaman yang disampaikan Ustazuna, dan beberapa hal bisa kita catat, dan Masya Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bisa mengambil faedah dari hal seperti itu. Mungkin itu Ustadz Lukman yang bisa Anda sampaikan. Anda kembalikan kepada Ustadz Lukman sebagai MC pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nggak panjang lebar, sedikit menyampaikan pengalaman yang selama belajar di HSI kita ya. 6. Yang terhormat, jazakumullah khairan kepada Sabil dan admin. Semoga Allah memberikan pahala yang banyak
Nah, pengalaman selama belajar itu memang perlu perjuangan. Benar kata Ustaz Abu Hamzah. Masya Allah, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah menjaga beliau. Ya, harus sabar. Sabar itu paling utama. Niat, benar kata Ustaz, Masya Allah, itu yang harus kita tanamkan. Kedua itu kesabaran, memang. Yang ketiga tadi harus bersungguh-sungguh. Ada tekad yang kuat, kemauan yang kuat, ingin bisa. Jadi sebelum sesi praktek itu kita berusaha untuk berlatih, ya. Anak dulu berlatih, terus berlatih untuk biar huruf-huruf tadi benar, makhraj benar, terus dilatih, ya. Itu tidak cukup, berlatih tidak cukup, perlu apa namanya, talaki, berhadapan dengan ustadz, ya, memperbaiki bacaan dengan ustadz. Di situ terasa bahwa apa yang kita latih, makhraj yang kita latih, kita merasa sudah cukup, ternyata belum, ya, ternyata belum. Jadi ketika itu langsung saja, ya, pengalaman ketika talaki, ya, sama Ustadz Abu Hamzah, Masya Allah, beliau itu seorang yang guru yang sabar, luar biasa, Insya Allah. Sabar, terus ketika mengajar, motivasinya itu Masya Allah, terus ngasih motivasi, Insya Allah. Itu yang anak apa namanya, membuat diri anak itu terus terpacu, walaupun berulang-ulang, ya, kesalahan tadi sedikit, tetapi kalau belum pas, belum lanjut, diulang-ulang. Bahkan, ya, 30 itu diulang 2 kali, Insya Allah. Bahkan surah pendek itu sempat beliau itu, kata Ustadz, antum baca 20 kali. Masya Allah, 20 kali. Allah Akbar, harus sabar itu. Teman-teman tidak. Aduh, ya Allah. Ya, tapi apa? Faedah yang didapat sangat banyak. Ternyata kita nggak perlu yang namanya cepat, dalam arti apa? Kita banyak-banyak membaca, misalkan seperti itu dalam talaki, ya. Perlunya sedikit, tetapi kita menyempurnakan bacaan tersebut, hurufnya, ya, huruf per huruf bacanya, dan itulah yang apa namanya, motivasi anak. Memang harus sabar, Masya Allah, benar kata Ustaz, itu harus sabar. Bahkan beliau itu bilang, Masya Allah, luar biasa, anak sampai apa, luluh hati ketika itu, senang dan bahagia, gitu. Antum harus sabar, anak juga harus sabar, Masya Allah. Itu yang anak ambil ketika ingin mengajarkan orang lain. Kita sebagai murid juga itu harus sabar. Guru harus sabar, murid juga harus sabar. Insya Allah, yang luar biasa yang anak alami, ya, semoga Allah berikan pahala yang banyak untuk ya. 6, itu saja, ya, dari anak. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam belajar, ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Semoga kita di sini Allah kuatkan dalam belajar, ya, istiqomahkan dalam belajar, jangan putus di tengah jalan. Ya, terkadang memang ada godaan, tapi harus dilawan. Terus dilawan. Itu saja.
dari ana. Jazakumullah khairan.